wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang telah saya buat untuk tugas 2 mata kuliah pengembangan sistem informasi dari bab 9 sampai dengan bab 15. Materi 9. Yang pertama, sumber perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak komersial atau vendor dan perangkat lunak in-house. Pada perangkat lunak komersial atau vendor memiliki kelebihan implementasi yang cepat, hemat biaya, estimasi biaya dan waktu, dan reliabilitas. Kekurangannya, kesesuaian sistem yang tidak baik, ketergantungan pada vendor, biaya yang tidak langsung, dan kerusakan SDLC. Pada perangkat lunak in-house, perangkat lunak ini menggunakan SDLC atau Software Development Lifecycle. Selanjutnya, rancangan atau desain dengan rancangan terstruktur, SE atau pseudocode, tabel atau pohon keputusan, kamus data, kemudian diagram W atau O, dan diagram JSD. Selanjutnya, kode atau code terdiri dari 3GL, 4GL, dan pemrograman objek. Selanjutnya, uji atau tes yang terdiri dari pengujian black box dan white box. Yang kedua, kualitas perangkat lunak yang terdiri dari dimensi pemakai, dimensi rancangan, dimensi nilai tambah atau PDM, kemudian pengendalian kualitas atau quality control, dan quality assurance. Yang ketiga, perancangan perangkat lunak yang terdiri dari perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi objek. Pada perancangan terstruktur artinya orientasi sistem dan data, sedangkan perancangan berorientasi objek artinya orientasi pada objek. Keempat, pengkodean perangkat lunak. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 3GL, 4GL, dan OOP. Materi 10. Tahap akhir siklus pengembangan sistem melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Selanjutnya, proses implementasi yang terdiri dari perencanaan dan pengeksekusian. Selanjutnya, rencana implementasi. Rencana implementasi adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bagian pokok implementasi yang terdiri dari persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan dan pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem, dan peninjauan pasca implementasi. Materi 11 tentang pemeliharaan perangkat lunak. Yang pertama, jenis pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif. Yang kedua, 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem yang terdiri dari pendekatan pemisahan, pendekatan gabungan, dan pendekatan fungsional. Ada 5 case tool yang dapat membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan baru yang belum dikerjakan. Yang pertama, rekayasa maju. Yang kedua, rekayasa mundur. Yang ketiga, rekayasa ulang. Yang keempat, restrukturisasi dan sistem pakar pemeliharaan. Materi 12 tentang perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem adalah pembentukan suatu sistem oleh analis sistem. Perancangan sistem dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logikal atau perancangan secara makro. Yang kedua, perancangan sistem terinci atau perancangan secara fisik.
Terus tujuan perancangan sistem. Tahap perancangan atau desain sistem mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem, yang kedua untuk memberikan gambaran secara jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Perancangan sistem secara umum. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Tiga kategori desain sistem. Yang pertama, global based system. Yang kedua, group based system. Yang ketiga, local based system. Selanjutnya, perancangan dialog. Tipe dialog dibagi menjadi dua, yaitu tipe dialog pasif dan dialog aktif. Pada dialog aktif, pemakai mengajukan pertanyaan dan memasukkan data. Sedangkan pada dialog pasif, pemakai memilih yang telah tersedia. Selanjutnya, tekanan-tekanan perancangan. Perancangan sistem informasi harus memperhatikan tekanan desain atau force design. Di sini saya hanya akan memberikan beberapa saja. Yang pertama, integrasi atau integration, jalur pemakai atau sistem, dan tekanan persaingan. Selanjutnya, materi 13 tentang perancangan sistem terperinci. Yang pertama, perancangan output. Bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Yang kedua, perancangan input, untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang dapat digunakan atau dari input ke output. Yang ketiga, perancangan formulir kertas. Formulir kertas merupakan pembawa data fisik. Yang keempat, pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Yang kelima, pengkodean input. Kode dapat terdiri dari kumpulan angka, huruf, dan karakter-karakter khusus. Selanjutnya, materi 14 tentang System Development Lifecycle atau yang bisa disebut SDLC. SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, fase perencanaan, kedua analisis, tiga perancangan, keempat implementasi, dan yang kelima pemeliharaan sistem atau maintenance. Model-model SDLC yang sering digunakan adalah metode waterfall dan metode prototype. Pada metode waterfall, model ini menggunakan pendekatan sistematis dan urut dimulai dari level kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahapan analisis, desain, coding, testing atau verification, dan maintenance. Metode ini cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Sedangkan metode prototype, model ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan, pengembangan prototipe, pengkodean, implementasi hingga pemeliharaan. Metode ini cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat custom. Artinya, software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan. Selanjutnya, materi 15. Dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan metodologi. Dalam mengembangkan suatu sistem informasi, ada berbagai metodologi yang dapat digunakan. Setiap metodologi ini akan menguraikan tahapan-tahapan dalam pengembangan suatu sistem informasi. Tujuan dari semua metodologi tersebut adalah keberhasilan pengembangan sistem informasi dengan tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai kebutuhan yang diharapkan pengguna. Metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan sistem database ini adalah yang pertama, Capability Maturity Model atau yang bisa disingkat menjadi CMM. Kerangka kerja CMM diharapkan
untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem mereka. Yang kedua, SDLC. Di sini saya hanya akan menambahkan sedikit tentang SDLC. Pada metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, RAD. Model RAD merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Yang keempat, spiral. Model ini mengambil fitur penting dari model waterfall dan prototype dengan menambahkan elemen baru yaitu analisa risiko atau risk analysis.